Hai teman-teman trader, kembali lagi bersama Omdo Trader ya. Saya itu mendirikan sebuah komunitas yang bernama Trader Clinic ya. Jadi Trader Clinic ini adalah sebuah komunitas kumpul-kumpul para trader ya. Dan di sini biasanya kita membicarakan, berdiskusi ya tentang ya teknik-teknik trading. Tapi yang kita bicarakan itu malah justru lebih kepada psikologis trading ya. Karena apa? Karena psikologis trading itu adalah sebuah dasar ya, fondasinya ya. Itu adalah sebuah self defense ya. Self defense terhadap apa yang kemungkinan akan terjadi ke depan ya. Itu yang lebih kita utamakan sih dalam komunitas trading forex, komunitas Trader Clinic itu. Kalau masalah profit ya namanya kita berusaha, tentu saja kita akan cari profit ya. Dan biasanya kalau resiko itu sudah kita bisa ukur, resiko itu sudah bisa kita minimalkan, maka tentu saja profit itu akan mengikuti seperti itu. Nah, salah satu contoh yang akan saya bahas ini adalah saya itu masih suka heran ya sama orang-orang yang rugi dalam trading itu sampai belasan miliar rupiah kayak gitu. Sebenarnya mereka itu tradingnya tuh kayak apa gitu. Terus bagaimana mindset mereka terhadap trading forex itu? Kenapa sampai harus rugi belasan miliar rupiah? Kemudian yang disalahkan adalah industrinya gitu. Padahal ya nggak gitu juga kan. Justru menurut saya industri forex itu adalah bisnis yang mungkin ya, sepengetahuan saya, itu adalah sebuah bisnis yang justru sangat bisa diukur. Baik tingkat resikonya, baik profit yang mau kita dapatkan. Gitu. Memang profit atau rugi ke depan itu kita tidak tahu. Tapi apabila terjadi, itu akan sesuai dengan skema yang kita mau. Itu bisa, dan itu yang nggak terjadi, yang nggak akan terjadi di bisnis konvensional. Contohnya begini deh teman-teman. Contohnya begini deh teman-teman. Teman-teman bergerak di bidang konstruksi misalnya, sedang membangun sebuah rumah. Rumah itu sudah jadi, sudah dipasang gentengnya ya. Tiba-tiba terjadi gempa besar. Apakah teman-teman bisa membatasi kerugiannya hanya satu genteng aja yang jatuh? Kan nggak mungkin ya. Atau misalnya kita jual dagang gitu ya. Misalnya kita sudah menumpuk stok banyak gitu ya. Terus kemudian terjadi kebakaran lah istilahnya dalam gudang itu. Apakah kita bisa menjamin bahwa cukup satu dus produk aja yang bakar, yang lainnya selamat gitu? Kan itu mustahil ya. Tapi kalau di trading forex itu bisa. Dengan adanya fitur stop loss di platform ya. Jadi kita bisa membatasi kerugian kita secara sistematik. Misalnya kita ini bukan orang yang berduit banyak sampai miliaran rupiah. Misalnya kita cuma punya harta atau punya uang itu cuma 100 juta ya. Ya tentunya yang kita tradingkan itu kan 10 juta saja, 10%-nya aja. Nah dari 10 juta itu yang kita tradingkan sebagai modal trading itu, maka berapa kerugian yang bisa kita tolerir ya. Misalnya kerugian yang bisa kita tolerir itu dari 10 juta itu dalam satu kali transaksi open trading itu nggak usah banyak-banyak deh. 500.000 rupiah aja. Itu kerugian yang bisa kita toleransi dalam satu kali open transaksi. Maka ya kita bisa set itu stop lossnya di 500.000 rupiah. Atau kalau dikonversikan ke dalam bentuk
istilah di foreknya bisa dalam 5 pips, 50 pips, kalau di emas bisa 5 poin tergantung dari lotnya ya, itu masalah teknis ya. Tapi let's say kita bisa mentoleransi kerugian itu 500.000 aja deh, maka kita bisa set di situ 500.000. Artinya pada saat kerugian kita itu menyentuh 500.000, maka posisi itu akan dilepas secara otomatis atau dijual secara rugi di angka yang sama gitu. Artinya apa? Itu kan bisa dibatasi resikonya. Tinggal kita mau atau tidak membatasi resiko itu. Kebanyakan sih teman-teman ya, kita itu nggak mau membatasi resiko meskipun ada fitur resiko. Karena apa? Banyak sekali rumor beredar bahwa, wih ada stop loss hunter. Jadi broker itu pasang sebuah plugin atau apalah kayak gitu, yang nantinya hanya akan memburu orang-orang yang memasang stop loss. Jadi pada saat itu pasti akan kena stop lossnya. Ya, itu ada rumor ya, entah benar atau enggak ya nggak tahu, tapi mungkin benar kalau misalnya broker itu adalah broker yang nakal. Biasanya broker yang nakal itu adalah broker-broker yang belum punya nama atau yang masih baru berdiri dan masih mencari modal ya. Dia nggak punya modal, modalnya di belakang nggak kuat, jadi dia harus mencari kerugian dari nasabah. Ya, jadi kalau masalah itu sih ya cari aja broker yang sudah ternama, broker yang sudah menjalankan operasinya itu berbelasan tahun, puluhan tahun, maka itu akan aman. Jadi itu kembali lagi terhadap pilihan kayak gitu. Nah, kalau kita udah terus ada lagi, kenapa kita nggak mau pasang stop loss? Karena kita takut rugi gitu. Iya kan? Kita sayang terhadap sayang kalau uang kita itu hilang gitu kan. Misalnya kita lagi transaksi nih open desk, nggak mau rugi, kita nggak mau kehilangan meskipun harga itu turun dan kita misalnya kita mengalami kerugian ya, rugi 500.000, tapi itu kan masih belum rugi kalau kita belum selesaikan transaksinya, kita belum jual rugi. Artinya rugi itu masih mengambang. Misalnya rugi 100.000, ya kita sayang untuk ngelepas. Kemudian kerugian kita yang mengambang itu terus berlanjut, misalnya sampai 500.000. Gitu. Ya kita semakin sayang dong untuk ngelepas kerugian itu. Wong rugi 100.000 aja, bayangan rugi 100.000 itu aja kita nggak mau, apalagi kerugian sampai 500.000. Ya kan? Ternyata market itu memang betul-betul lagi nggak bersahabat sama kita. Yang pertama kerugiannya yang mengambang itu masih 500.000, kemudian turun lagi jadi 1 juta kerugian kita. Ya udah makin nggak mau lagi dong kita melepas. Wong dari angka 100.000 aja kita nggak mau lepas rugi, apalagi rugi sampai 1 juta, makin nggak mau lagi. Ruginya makin lama makin besar. Sampai dari modal yang 10 juta itu, kerugian kita yang masih mengambang itu mencapai 50%. Barulah sampai di titik itu, barulah kita mikir nih, kenapa enggak ya waktu masih rugi 100.000, kenapa enggak ya waktu masih rugi 500.000 itu saya lepas, kan nggak akan berlarut-larut sampai seperti ini. Ya akan berpotensi saya rugi sampai 50% dari modal. Gitu kan? Ya itu kan sebuah penyesalan. Akhirnya apa? Ya udah deh, saya tunggu aja nih. Dengan harapan market itu akan naik gitu. Mungkin itu ya yang terjadi pada orang-orang yang mengalami kerugian yang sangat besar gitu ya. Mereka terlalu percaya diri karena mereka yakin bahwa dengan modal saya yang sangat besar, saya tentu bisa mengalahkan pasar gitu. Saya punya duit misalnya 20 M,
Saya tradingkan 1M dash. Ya karena merasa nih duit saya ini banyak banget gitu kan, saya trading aja gitu. Dan tidak mau lepas kerugian. Ya tidak ada masalah, tidak akan lepas kerugian kalau misalnya ukuran volume lot transaksi yang kita pakai itu proporsional sesuai dengan sesuai dengan risk and reward ratio-nya, sesuai dengan manajemen dari manajemen modal kita. Ya, itu tidak ada masalah. Sama dengan konsep yang saya infokan, yang saya bicarakan di awal waktu sebelumnya ya. Ya, nggak mau jual cepat, kita jual santai aja. Nah, itu sih nggak ada masalah. Tapi lain ceritanya kalau orang itu transaksinya gila-gilaan ya. Tidak memperdulikan manajemen modal. Artinya dengan dana 1M itu kita transaksinya misalnya langsung 10 lot gitu. Ya sama aja gitu kan. Dan karena merasa kita backup kita masih panjang di belakang, nah kita nggak mau pasang stop loss, ya kita biarkan aja kerugian itu terus berlarut, kita tambahin lagi dananya, sampai akhirnya dana itu tanpa kita sadari, tahu-tahu sudah ada semua di dalam akun trading kita, ya, dengan posisi yang merugi, aduh, gitu kan. Bagaimana keluar dari posisi itu? Ya udah tunggu aja, gitu. Masalahnya sampai kapan kita mau menunggu, gitu. Kalau market trennya memang lagi tren kuat, gitu. Artinya tren kuat itu akan berbanding dengan seberapa kuat ketahanan modal kita. Kalau ketahanan modal kita kuat untuk menahan tren, tidak ada masalah. Pertanyaannya, terlanjur sudah tidak kuat lagi untuk menahan tren. Maka yang tidak dilakukan adalah mau tidak mau dengan sangat terpaksa cut loss dengan kerugian yang sudah sangat besar, atau di cut loss oleh sistem karena dana kita sudah tidak kuat lagi untuk menahan transaksi kita. Kan itu sayang banget. Jadi mau uang kita itu banyak, mau uang kita itu terbatas, pergunakan money management, ya. Itu prinsip, ya. Karena itu adalah pengelolaan, termasuk salah satu pengelolaan risiko. Untuk memanage psikologis kita, tentunya kita harus tahu, kita harus mempunyai rencana terhadap resiko kita, terhadap pengelolaan modal kita. Semakin jauh dari bahaya, tentunya kan psikologis kita akan semakin tenang. Tapi kalau kita bermain-main mepet dengan bahaya, ya psikologis kita nggak akan tenang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kerugian sudah di depan mata kita. Dan kita mau tidak mau harus menerima kerugian itu. Baik itu dilakukan secara sadar, manual, ataupun dirugikan oleh sistem, gitu ya, di cut loss oleh sistem. Jadi itu penting ya teman-teman ya, jangan sampai itu terjadi pada trading kita. Oke teman-teman, begitu aja dulu ya untuk obrolan kita untuk obrolan kita sore ini. Ini di Jogja lagi hujan deras banget ya, jadi ya kita harus jaga kesehatan ya di musim hujan ini. Dan juga yang paling penting adalah jaga kesehatan akun kita. Ya, karena kita trading itu ya pasti cari penghasilan kan. Cuman jangan jadikan mindset bahwa penghasilan kita itu harus besar di trading forex itu dengan cara yang instan. Itu sama sekali tidak bagus ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan, dan jangan lupa untuk share video ini, like, subscribe kalau memang bermanfaat bagi teman-teman ya. Oke, dan teman-teman bisa bergabung dengan komunitas saya Trader Klinik itu. Caranya gampang, caranya nanti bisa masuk ke Telegram, channel link Telegramnya nanti saya tulis di description ya. Free. Ya, oke, terima kasih. Happy trading.